Halo Sobat Komi. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Sniper Grid. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini mengisahkan tentang 4 agen yang tergabung dalam tim agen intelijen global melawan terorisme. Seperti apakah kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan sebuah perkumpulan sekte sesat yang dipimpin oleh Ivan Bubalo. Salah satu anggotanya melaporkan bahwa misi penghancuran di gedung Dewan berjalan sukses. Kejadian itu menewaskan 52 korban termasuk pejabat tinggi pemerintah. Namun, ketika salah satu anggota sekte itu gagal dalam misinya, Bubalo langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Was carried out with great success. The Prime Minister of Costa Verde. I have exhausted all options. Kemudian salah satu pentinggi menyerahkan foto seorang wanita yang bernama Yuki. Yuki adalah seorang penyusup yang berencana untuk membunuh Bubalo. Terungkap juga bahwa Yuki bekerja untuk pemerintah Amerika dengan nama Lady Death. Mendengar itu, Bubalo segera memerintahkan timnya untuk menangkapnya. Is Yuki Mifune Lady Death? Do we know where she is? Find her! Sementara itu di Los Angeles, tampak dua pria bernama Zero dan Brandon. Mereka berdua adalah agen intelijen global atau GRID yang dipimpin oleh Kolonel Stone. There have been other times. Really is. Kolonel Stone memberikan perintah kepada keduanya untuk menyelamatkan seorang anggota tim mereka yang bernama Yuki yang saat ini berada di Istana Bubalo. Lady Death is alive. On a mission to terminate Ivan Bubalo. They call him Bubalo the Conqueror. Kolonel Stone menjelaskan bahwa Bubalo bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga pencetus rezim politik yang telah menyebabkan kerusuhan besar di wilayah itu. Bubalo dan para pengikutnya bahkan berhasil menggulingkan pemerintahan yang ada dan mendirikan rezim baru. Kelompok teroris yang dipimpin oleh mereka dikenal dengan sebutan negara bagian Aragon. Mereka bahkan menganggap Bubalo sebagai Tuhan. Once at war with the legitimate government of Malta, quickly gaining the political and territorial foothold, call themselves the State of Aragon. Entirely new administration in place. Sebelum membunuh Bubalo, tugas pertama mereka adalah membunuh kelima pejabat yang menjadi tangan kanan Bubalo. The head will need to be not only Bubalo's. I feel if we can cut off the head, 5 in total. Salah satunya adalah Ana Costa, Menteri Propaganda Negara Bagian Aragon yang memastikan kepatuhan para pengikutnya dengan cara yang menakutkan dan mengintimidasi sehingga tetap terlihat sebagai penyelamat yang baik. She keeps the followers in check, with Bubalo can keep the appearance of... Mario Fava, kepala keamanan Bubalo yang paling kejam. Dia senang mengubah pengikutnya menjadi mesin perang dan menggunakan pertandingan kematian untuk memisahkan yang lemah dari yang kuat. Bubalo's head of security. He delights in turning the faithful followers. Katrina Costa, saudara perempuan Ana Costa dan Bubalo yang bertanggung jawab atas kekayaan melimpah yang dimiliki Bubalo. And Bubalo's personal accountant. The person in charge of Bubalo's astronomical. Mario Muscat, pengacara Bubalo yang memiliki dunia politik dan jaringan yang kuat, menjadikannya sosok yang tahan banting dan tidak mudah didekati. Mario Muscat, a.k.a. Mario 2. Back channel influence and bullish political Bubalo's attorney. Zoran Zorik, merupakan seorang dokter yang melayani Bubalo. Zoran Zorik! He's bad! Bubalo's doctor! Setelah itu keduanya bersiap-siap untuk perjalanan ke Malta menuju Istana Bubalo. Go! Setibanya di sana, Brandon telah menyiapkan senjatanya. Dia dikenal sebagai penembak jitu. Setelah itu, Zero memiliki tugas untuk menyusup ke Istana Bubalo dengan menyamar sebagai petugas keamanan. Penjaga pertama yang diincar Brandon adalah Ana Costa, namun ia tidak menembak karena ada petugas lain yang sedang berjaga. Come on, buddy. Kemudian Zero muncul dan membuka tirai di sebuah toilet untuk memberikan kesempatan kepada Brandon untuk menembak seseorang. Hope they have green. Zero mulai berkeliling dan bertemu dengan Mario Fava. Zero mengatakan kalau Katrina ingin bertemu di teras. Katrina.
Kemudian Zero menemui Katrina dan mengatakan hal yang sama. Excuse me. Di sisi lain terlihat Mario Muscat yang berada di toilet, dan Brandon pun langsung menembaknya. Kini terlihat Mario dan Anacosta yang sudah berada di teras, sehingga memudahkan Brandon untuk menembaknya. Mario won. So, who's first? It's private. How about both? Target mereka kali ini adalah Dr. Zorik. Namun saat Zero akan menembaknya tiba-tiba Yuki datang dan mengatakan bahwa Dr. Zorik di pihak yang sama, karena ia telah menyelamatkan nyawa Yuki. He's a friend. Sementara itu, Brandon sudah bersiap membidik Anacosta. 3 down, 2 to go. Let's finish and get out of here. Better go investigate. Setelah itu, mereka bertiga menuju keluar. Namun, tiba-tiba mereka dihadang penjaga. Lalu Zero menyuruh Brandon untuk membunuh Bubalo yang kini sedang menghadiri acara dengan pengikutnya. Here, Bubalo now. But he's completely surrounded. The state of Aragon. We're out of here, B. We'll meet you at the rendezvous point. Singkat cerita, kini mereka bersembunyi di tempat yang aman. Kolonel Stone memberikan selamat atas keberhasilan mereka dan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Zorik yang telah menyelamatkan nyawa Yuki. Dan akan mengirimkan helikopter untuk menjemput mereka berempat. Debt of gratitude. Thank you. Chopper will be there bright and early to lift you out. I'm just happy to see Yuki alive. Get some rest. Yuki kemudian menceritakan bagaimana ia pertama kali berpura-pura menjadi pengikut Bubalo dan diterima dengan baik oleh kelompoknya. Saat ada kesempatan, Yuki kemudian mencoba membunuh Bubalo, namun sayangnya ketahuan oleh Ana. For them to trust me and truly accept me, playing along, waiting for the moment. Anacosta. Setelah insiden itu, Dr. Zorik yang menyelamatkan Yuki merawatnya sehingga Yuki bisa selamat. Later, she'd have certainly died. He risked his own life to save mine. Keesokan harinya, Brandon terbangun dan menyadari bahwa mobil mereka telah menghilang bersama dengan Dr. Zorik. Namun tanpa diketahui, Zero bersembunyi di balik mobil tersebut. Jeep's gone. Zero mengikuti Dr. Zorik dari sisi jalan yang berlawanan. Dr. Zorik berhenti di sebuah kafe di mana ia berhasil membuka kunci laptop karena ia telah menghafalkannya malam itu. Zero kemudian menghubungi seorang hacker yang bernama Pete di luar kelompok mereka untuk meretas laptop yang sedang dipegang oleh Dr. Zorik. Intelligence Pete. Zero. If I give you an address, could you bring a laptop? You know, I don't really feel comfortable with this, Zero. Yeah, it's just, I don't think you're gonna want to hear this. Pete menemukan bahwa Dr. Zotik sedang menjual sesuatu di dark web dan telah menerima penawaran tertinggi senilai jutaan dolar. Pete juga memberikan titik lokasi di mana transaksi akan dilakukan. On the dark web, got ourselves Prince Caspian. Caspian is paying 5.2 million. They're coordinating an exchange. Pete, you've done it again, my friend. Thank you. Singkat cerita, mereka bertiga telah bersiap di tempatnya masing-masing. Dr. Zorik akan menjual barang tersebut kepada Mifune, namun sesaat sebelum transaksi, tiba-tiba Yuki sudah tidak berada di tempatnya. LD? You got eyes on Yuki? Shocker. Yes, Zero. Lady Death has gone rogue. Kemudian mereka pun melakukan transaksi.
Dr. Zurich memberikan benda berbentuk ponsel, sementara Mifune memberikan berlian sebagai pembayarannya. Right here. Ternyata, transaksi tersebut tidak berlangsung mulus. Saat transaksi berlangsung, Mifune merasa curiga dengan ponsel yang diberikan karena menemukan bahwa GPS-nya kini aktif di dalam mobilnya. What is this bullshit? Or she's in my car. Terlihat Yuki sangat kesal dengan Mifune dan berniat akan membunuhnya. He's dead! Saat di hotel, Yuki mulai berbicara tentang masa lalunya dengan Mifune. Yuki mengungkapkan bahwa Mifune adalah ayah angkatnya dan dia diadopsi sejak usia 5 tahun. Namun ketika Yuki mencapai usia 10 tahun, dia dikurung di suatu tempat selama 6 minggu dengan hanya diberi nasi dan air untuk bertahan hidup. Ternyata Mifune bermaksud menjadikan Yuki seorang pembunuh profesional. Parents died when I was 5 years old. Folded me and told me he had a surprise for me. And rebuilt me into an... Yuki pertama kali diarahkan untuk membunuh seseorang ketika usianya baru 15 tahun. I was ready for my first assignment. Ketika Yuki menginjak usia 25 tahun dia memutuskan untuk memberontak dan mencoba membunuh Mifune. My father. When I killed him. Namun ternyata Mifune masih hidup dan sekarang ia bekerja sama dengan Dr. Zurich untuk membawa Yuki ke hadapan Mifune. Sementara itu, Mifune yang baru saja tiba di apartemennya dikejutkan dengan kemunculan anak Costa yang ternyata masih hidup. Ana menginterogasi Mifune karena ia tahu bahwa Mifune telah bersekongkol dengan Dr. Zurich yang dianggap telah mengkhianati sekte Bubalo. Ana juga bertanya tentang keberadaan Yuki dan timnya yang telah menghancurkan sekte mereka. Footage of you doing business with Dr. Zorpich. Lady Death. My dealings with your Dr. Zurich. Mifune menjelaskan bahwa ia tidak berusaha menghancurkan sekte Bubalo, melainkan bekerja sama dengan Dr. Zurich untuk menangkap Yuki. Mereka sekarang memiliki musuh yang sama yaitu Yuki, dan mereka dapat bekerja sama dalam hal ini. Kini Mifune memiliki ponsel Dr. Zurich yang dapat melacak lokasi Yuki kemanapun dia pergi. We have a common enemy. I know the password, and you have an army that will tell us exactly where to find her. Mendengar hal tersebut Ana pun mempercayainya dan memutuskan untuk bekerja sama. Ana memerintahkan anak buahnya untuk mengambil ponsel tersebut dan bersiap untuk memburu Yuki. You have 48 hours. Let's start with him. Our resources are at your disposal. Keesokan harinya, anak buah Ana langsung mendatangi titik koordinat Yuki dan langsung menyerang mereka semua. Answer it. Yuki dan timnya bingung tentang siapa yang telah menyerang mereka. Beberapa saat kemudian, Zero dihubungi oleh Pete yang memberitahu mereka bahwa serangan tadi dilakukan oleh anak buah Ana dan Mifune yang telah bekerja sama. Pete menjelaskan kalau Dr. Zurich telah memasang alat pelacak di ponsel Ana. Mendengar hal itu, Yuki pun segera menghancurkan ponsel miliknya. Tak hanya itu, Yuki, Benden dan Zero menghancurkan ponsel mereka masing-masing. Khawatir bahwa ponsel mereka juga mungkin sudah dipasangi alat pelacak. 2, 3. I should have called the colonel and told him we were going AWOL before we destroyed. Di sisi lain, Kolonel Stone bertemu dengan Pete di sebuah kafe. Kolonel Stone meminta bantuan Pete karena sejak kemarin ia kehilangan kontak dengan timnya. Pete menjelaskan bahwa ponsel mereka telah dihancurkan karena sudah dipasangi alat pelacak. I've lost contact with my team. I need help finding them, assuming they're still alive. On the advice of someone called Intelligence. Meskipun begitu, Kolonel Stone tetap khawatir dengan mereka, karena itu ia memutuskan untuk pergi ke Malta dan meminta Pete untuk ikut bersamanya. The Maltese Falcon is a tracking number. Where are we going? Malta.
Because if I find out you've set my team up, Di sisi lain, tim Brandon tengah membidik sebuah mobil yang mencurigakan yang diduga milik anak buah Anna. Namun tanpa disadari, anak buah Anna sudah berada di dekat mobil mereka. Anything? Nope. What is with this guy? Malam harinya, Zero, Yuki dan Brandon bingung mengapa Anna masih bisa melacak lokasi mereka meskipun ponsel mereka sudah dihancurkan. Tanpa sengaja, Zero dan Brandon melihat bekas luka tembak di punggung Yuki, dan mereka mulai mencurigai bahwa alat pelacak itu disembunyikan di dalam luka tembak tersebut. No way. There's no way. He stitched it into your bullet wound. Which one? Akhirnya Brandon membuka kembali jahitan luka tembak itu. Setelah berhasil mengeluarkan alat pelacak tersebut, Brandon pun memiliki ide untuk mengembalikan permainan dan menjebak anak buah Anna. I'm gonna go as quickly as possible, okay? Beberapa saat kemudian, terlihat anak buah Anna yang kini sedang menuju lokasi Yuki. Setibanya di sana, anak buah Anna tidak menemukan siapapun dan ia menemukan GPS-nya yang terletak di atas kasur. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu yang ternyata Is it done? 私が時間と場所を指定。住所をくれ。Di sisi lain, Kolonel Stone dan Pete yang saat ini tengah menaiki perahu motor menuju istana. Kolonel Stone memerintahkan Pete untuk meretas CCTV agar mereka bisa mengetahui keberadaan Yuki dan timnya. Son of the network. No. Now I just need to get in. Okay, I found the footage. A very angry-looking Japanese man. Setelah berhasil meretas CCTV-nya, Kolonel Stone dan Pete segera menyusup ke dalam istana. Dengan bantuan Pete, Kolonel Stone berhasil membunuh satu persatu penjaga dengan mudah. okay, let's go. I think we're... Setelah itu, Yuki dipaksa untuk menghadap Mifune dan Anna, sedangkan Brandon dan Zero telah disandera oleh penjaga istana. Mifune mengatakan kekecewaannya kepada Yuki karena sebelumnya Yuki telah mengkhianatinya, lalu menodongkan pistolnya ke Yuki. Lady Death. どうだ、裸ですか? 彼女と手を組んだの。Wait. Saat akan membunuh Mifune, penjaga datang dengan menodongkan senjata kepada Brandon dan Zero. You wanna kill him? You kill him. Shoot him in his fucking head right now. Namun ketika Mifune melarikan diri, tiba-tiba Kolonel Stone dan Pete datang untuk menyelamatkan Yuki dan timnya. Di tengah baku tembak itu, Kolonel menyuruh Pete untuk kembali ke mobil agar dapat melihat CCTV. Use your phone. Find a safe route back to... Exactly. Go. Setelah itu, penjaga lainnya mulai berdatangan dan terjadilah baku tembak.
Tak lama kemudian, Yuki terlihat terkepung oleh para tukang kebun istana sehingga dengan terpaksa ia harus bertarung melawan mereka semua. Sementara itu, Kolonel Stone membebaskan tahanan yang berada di penjara. It's okay. The cells. Get everybody out. Kini Pete yang akan keluar tiba-tiba laptopnya mati, hingga akhirnya ia bertemu dengan Mifune. Setelah berhasil mengalahkan semua tukang kebun di istana, tiba-tiba Yuki ditodong oleh beberapa penjaga. Namun, Brandon yang telah siap dengan senjatanya, berhasil menyelamatkan Yuki. Mifune yang telah dilumpuhkan oleh Pete, pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak membunuhnya. Karena mereka tahu bahwa dalam waktu dekat para polisi akan segera tiba di lokasi itu. I got him. Beberapa waktu kemudian, terlihat tim Grid berkumpul dan menyaksikan berita tentang penangkapan Mifune di televisi. Namun dalam tayangan tersebut tiba-tiba Mifune ditembak, yang ternyata dilakukan oleh Yuki. Kehidupan seringkali menghadirkan pilihan sulit di mana kita harus memilih antara kebenaran dan kesetiaan. Namun, kita harus mengutamakan nilai-nilai moral dan keadilan dalam setiap tindakan kita. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.